Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih belajar matematika, kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai peluang. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Silahkan nanti soal-soalnya disimak sampai akhir, karena ini merupakan kisi-kisi dari soal ulangan. Untuk soal yang pertama, seorang peserta tes harus menjawab 6 soal dari 10 soal yang tersedia. Jika soal nomor 1 harus dijawab dan nomor 5 tidak dijawab karena soalnya salah, tentukan susunan variasi soal yang harus dijawab. Nah, untuk mengerjakan soal, karena soal itu tidak ada statusnya, semuanya sama, soal nomor 1, 2, 3 semuanya sama-sama soal, maka untuk soal nomor 1 ini kita selesaikan menggunakan kombinasi. Jadi dari 10 soal, jadi kombinasi 10 ini harus dikerjakan sebanyak 6. Tapi jika soal nomor 1 itu harus dijawab, jadi nomor 1 harus dijawab, jadi tidak ada pilihan lagi, kalian tetap harus mengerjakan nomor 1. Berarti dari 10 soal itu kalian tinggal hanya bisa memilih di sini dikurangi 1, karena nomor 1 harus dijawab. Jadi dari 10 soal tadi kalian tinggal bisa memilih 5 soal dari 9 soal yang tersedia. Itu karena nomor 1 harus dijawab. Nah, sekarang dan nomor 5 tidak dijawab karena soal salah. Berarti ini termasuk pilihan yang tidak boleh dipilih. Sehingga dari 9 soal tadi 10 dikurangi 1 sudah harus dijawab. Ini 5, nomor 5 itu tidak boleh dikerjakan. Berarti dari 9 tadi dikurangi 1 lagi, karena soal nomor 5 tidak boleh dikerjakan. Nah, yang ini tetap, jadi dari 10 dikurangi 1 dikurangi 1, maka di sini kombinasi 8, 5 atau kombinasi 5 dari 8. Nah, kalau sudah tinggal dikerjakan memakai rumus kombinasi, sehingga di sini 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 5 faktorial dikalikan 5 faktorial, sehingga di sini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 8 dikurangi 5 itu 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 dikalikan 5 faktorial. Ini 5 faktorial bisa dicoret, 3 kali 2 itu 6. Sehingga di sini 8 kali 7 maka ada 56. Jadi variasi soal yang harus dijawab yaitu ada 56 variasi. Ini untuk penyelesaian soal yang nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Dari 14 siswa yang berprestasi di suatu sekolah akan dipilih 4 orang untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Terapan tingkat kabupaten pada bidang studi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Tentukan banyak susunan yang mungkin dari pemilihan tersebut. Nah, di sini dari 14 siswa itu akan dipilih 4 orang untuk mengikuti OST tingkat kabupaten pada bidang matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, ini bidangnya berbeda, ada 4 bidang yang berbeda. Nah, karena ini berbeda maka urutannya itu diperhatikan, sehingga di sini menggunakan permutasi. Jadi permutasi 4 dari 14. Kenapa menggunakan permutasi? Misal di sini ini misalkan matematika, fisika, kimia, biologi. Misal ini orang pertama yang ikut, ini orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Kemudian susunan kedua, matematika orang kedua, fisika orang keempat, kimia orang pertama,
biologi orang ketiga misalkan. Nah, di sini dari dua susunan ini sudah berbeda. Yang tadinya matematika itu orang pertama, susunan kedua matematika yang mewakili orang kedua. Nah, karena di sini susunannya berbeda atau urutannya itu diperhatikan, maka harus menggunakan permutasi. Jadi di sini permutasi 4 dari 14 sehingga langsung dimasukkan rumus saja. Di sini 14 faktorial dibagi 14 dikurangi 4 faktorial. Sehingga di sini 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi 10 faktorial. Nah, hasilnya ini 14 kali 13 kali 12 kali 11. Nanti silahkan kalian cari sendiri. Nah, hasilnya ini. Itu untuk penyelesaian soal yang kedua. Kemudian untuk soal yang ketiga. Parlemen suatu negara mempunyai 25 anggota dari Partai Republik, kemudian 15 anggota dari Partai Demokrat, 10 anggota dari Partai Kebangsaan. Jika akan dibentuk suatu komisi yang terdiri atas 5 orang dari Partai Republik, 3 orang dari Partai Demokrat, dan 2 orang dari Partai Kebangsaan. Tentukan banyaknya komposisi yang dapat dibentuk. Nah, ini karena dan berarti nanti penghubungnya apa? Perkalian. Jadi kalau dan itu perkalian, kalau atau penjumlahan. Nah, ini NA-nya karena di sini disuruh mencari, tentukan banyak, hanya banyak komposisi ya, bukan peluang. Berarti karena hanya menentukan banyak komposisi komisi, berarti di sini nanti tinggal dikalikan untuk yang dari Partai Republik. Untuk Partai Republik di sini ada 25, akan dipilih sebanyak 5. Berarti kombinasi 25 dari 25. Berarti di sini 25 faktorial dibagi 25 dikurangi 5 faktorial dikalikan 5 faktorial sama dengan 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali 21 kali 20 faktorial dibagi 20 faktorial, kemudian 5 itu 5 faktorial itu 5 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret. Kemudian ini 3 dengan 21, ini berarti 7. Kemudian 22 dibagi 2 itu 11. Kemudian 4 dengan 24 itu 6, dan 5 dengan 25 itu 5. Sehingga nanti hasilnya di sini 5 kali 6 itu 30 dikalikan 23 dikalikan 77. Ini untuk nanti silahkan dicari hasilnya berapa. Ini untuk komposisi dari Partai Republik. Kemudian dari Partai Demokrat, dari 15 orang akan diambil 10, berarti kombinasi 10 dari 15. Maka di sini 15 faktorial kemudian dibagi 15 dikurangi 10 faktorial dikalikan 10 faktorial sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi 15 dikurangi 10 berarti 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 10 faktorial. Ini bisa dicoret. Kemudian 4 kali 3 ini 12. 15 bagi 5 ini 3. Kemudian 14 bagi 2 itu 7.
sehingga di sini hasilnya 7 kali 3 itu 21 dikalikan 13 dikalikan 11. Nah, di sini nanti hasilnya berapa? Kemudian dari Partai Kebangsaan, berarti nanti di sini dari kebangsaan itu yang tersedia ada 10 anggota akan diambil, dari Partai Demokrat tadi akan diambil 3 ya, bukan 10. Berarti kalau 3 di sini 15. Ini saya coret saja dari sini ya. Ini untuk Partai Demokrat saya taruh sini, berarti di sini kombinasi 3 dari 15. Berarti di sini 15 faktorial dibagi 15 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial, sehingga di sini 15 dikalikan 14 kali 13 kali 12 faktorial dibagi 12 faktorial dikalikan 3 kali 2 kali 1. Ini 12 faktorial dicoret, 3 dengan 15 5, 2 dengan 14 berarti 7. Sehingga di sini 35 dibagi 7 hasilnya berapa? Ini saya hapus saja. Kemudian untuk Partai Kebangsaan, tadi tulisannya agak nempel. Untuk Partai Kebangsaan itu dari 10 anggota akan diambil 2. Berarti di sini kombinasi 2 dari 10. Maka di sini 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Jadi di sini 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi di sini 8 faktorial dikalikan 2 kali 1, coret-coret. Ini 2 kali 1 dibagi 10 dibagi 2 berarti 5. Maka di sini 5 kali 9 hasilnya 45. Nah, nanti misal di sini nanti hasilnya A, di sini hasilnya B, maka di sini nanti kesimpulannya banyak komposisi komisi yang dapat dibentuk, yaitu silahkan nanti dicari ya, berarti A dikalikan B dikalikan 45. Hasilnya berapa nanti silahkan dicari sendiri. Nah, kemudian selanjutnya untuk soal yang keempat, dari 8 buku berbeda yang terdiri atas 3 buku cerita dan 5 buku politik disusun dalam sebuah rak, diambil secara acak 3 buku, tentukan peluang. Nah, sekarang masuk ke peluang. Kalau tadi baru banyaknya komposisi, sekarang nomor 4, tentukan peluang mendapatkan 2 buku cerita dan 1 buku politik. Nah, di sini NA-nya karena peluang itu, misal di sini peluang kejadian A itu rumusnya NA dibagi dengan NS. Di sini untuk mencari NA-nya, di sini mendapatkan 2 buku cerita dan berarti nanti perkalian 1 buku politik. Nah, 2 buku cerita di sini yang tersedia buku ceritanya berapa? 3 akan diambil 2. Berarti di sini kombinasi 2 dari 3. Terus kemudian di sini dan, karena dan berarti sini penghubungnya kali. Kemudian untuk buku politik, dari 5 buku politik akan diambil 1, berarti kombinasi 5 1. Ini untuk NA-nya. Sehingga di sini NA-nya 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial dikali 5 faktorial dibagi
5 dikurangi 1 faktorial dikalikan 1 faktorial, sehingga di sini 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 dikurangi 2 itu 1 faktorial yaitu 1, 2 faktorial itu 2 kali 1, 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 1, ini dicoret, ini coret, sehingga hasilnya 3 dikalikan 5 yaitu 15. Ini untuk NA nya. Kemudian untuk NS nya, NS itu keseluruhan. Jadi kejadian keseluruhan itu kalau ini diambil 3 buku, berarti nanti total bukunya di sini ada 3 buku cerita dan 5 buku politik, berarti jumlah keseluruhan buku ada 8, berarti kombinasi 3 dari 8, sehingga di sini 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial, 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1, sehingga di sini 8 dikalikan 7 hasilnya 56. NA nya sudah ketemu, NS nya sudah ketemu, sehingga di sini peluang A itu kejadian. Jadi sini awal tadi seharusnya ditulis kejadian mendapatkan 2 buku cerita dan 1 buku politik, sehingga di sini PA nya itu NA peluang kejadian A dibagi NS, 15 dibagi 56. Ini untuk penyelesaian soal yang keempat. Untuk soal nomor 5, pasangan pengantin baru merencanakan memiliki 4 anak. Tentukan peluang memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki. Jadi di sini ada seorang pengantin ingin merencanakan memiliki 4 anak. Ini diasumsikan dengan 4 kali kelahiran. Dan setiap kelahiran lahir 1 orang anak. Nah, tiap sekali kelahiran dengan kelahiran 1 orang anak itu peluangnya masing-masing setengah. Peluang lahir laki-lakinya 1/2, peluang lahir perempuannya juga 1/2, karena NS nya ada 2 laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang soal nomor 5, memiliki 4 anak berarti 4 kali kelahiran. Di sini saya buat diagram pohon. Jadi di sini ada untuk kelahiran pertama perempuan dan laki-laki. Ini untuk kelahiran pertama. Kemudian kelahiran yang kedua, di sini perempuan, laki-laki, ini juga sama, perempuan dan laki-laki. Ini kelahiran yang kedua. Jadi ini maksudnya 2 kali kelahiran itu kemungkinannya bisa perempuan laki-laki, laki-laki perempuan, dan laki-laki laki-laki. Kemudian kelahiran yang ketiga, ini bisa perempuan laki-laki, kemudian di sini perempuan laki-laki. Di sini juga sama, perempuan laki-laki, di sini juga perempuan laki-laki. Ini kelahiran yang ketiga. Kemudian kelahiran yang keempat juga sama, perempuan laki-laki, kemudian di sini perempuan laki-laki, ini juga sama, perempuan laki-laki, di sini perempuan laki-laki. Ini juga sama, perempuan laki-laki, kemudian perempuan laki-laki, dan di sini juga perempuan laki-laki. Jadi nanti urutan 4 kali memiliki anak itu di sini. Ini bisa berarti yang pertama PPPP. Jadi ini, ya ini berarti PPPP 4 kali kelahiran perempuan semua. Kemudian PPPL, kemudian PPLP, kemudian PPLL, selanjutnya PLPP, kemudian PLPL, kemudian PLLP, kemudian PLLL,
Kemudian dilanjutkan lagi di sini berarti LPPP, LPPL, LP, kemudian LPLL, dilanjutkan LLPP, LLPL, LLLP, dan yang terakhir LLLL. Nah, jadi di sini NS-nya ada 16 karena di sini 4 kali kelahiran. Setiap kelahiran itu ada 2 kemungkinan, perempuan dan laki-laki, maka NS-nya itu bisa diperoleh dari 2 pangkat 4, yaitu di sini 16. Nah, sekarang NA-nya. NA-nya A itu merupakan kejadian memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki. Berarti himpunan dari A itu mana? Semuanya ini. Semuanya ini kecuali PPPP. Kalau paling sedikit 1 anak laki-laki berarti laki-laki satunya boleh, laki-lakinya 2 boleh, 3 boleh, 4 juga boleh, atau semuanya laki-laki juga boleh. Sehingga yang masuk ke himpunan A yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kecuali yang PPPP karena di sini tidak ada laki-lakinya. Padahal di sini yang diminta 1 anak laki-laki paling sedikit. Maka di sini NA-nya itu jumlahnya 15. Sehingga peluang kejadian dari A yaitu di sini NA dibagi NS, maka hasilnya 15 dibagi 16. Nah, ini 5 soal yang saya bahas pada pembahasan soal peluang yang pertama. Nanti akan saya lanjutkan ke pembahasan soal peluang yang kedua. Silahkan dipelajari, dipahami. Yang belum paham bisa ditanyakan, bisa kolom komentar, bisa classroom, atau bisa lewat WhatsApp. Yang bila ada salah saya mohon maaf. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.